Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas I233D Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pemangku mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Internet of Things untuk Informatik Engineering, Bapak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, izinkanlah kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna untuk rekan-rekan dan pemirsa semuanya, yaitu penjelasan lebih lanjut pada pertemuan 11 mata kuliah PSI yang saat ini kita mengambil tema akses GPIO pada ESP32 board. Di sini sudah saya sajikan materi dari Bapak dosen ya rekan-rekan. Saya rasa sudah komplit sekali dan nanti rekan-rekan ke depannya tinggal mengembangkan supaya nanti dalam pembelajaran ini tidak terlalu banyak kita menghadapi problema-problema yang ada jika dari awal kita sudah memahami dan mempelajari apa-apa atau materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen. Baik, saya coba sampaikan video untuk pertemuan 11 ini. Di sini sudah disampaikan oleh materinya Bapak dosen, yaitu pertama kali kita mengakses GPIO pada ESP32. Baik, yang dimaksud dengan GPIO di sini adalah sebagai berikut. Ini saya buatkan simulasi ya rekan-rekan. Ini misalnya laptop kita, yang di dalam monitornya kita baru menampilkan software Arduino IDE yang nanti untuk buat tempat pemrograman kita sebelum melakukan embedded system ke microcontroller ESP32 board ini. Di sini ada laptop, kemudian di sini ada ESP32. Nah, yang dimaksud dengan GPIO ini adalah kita beri nama juga ya rekan-rekan, GPIO sama dengan pin. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen bahwa di sini adalah gambar ESP32 yang terdiri dari GPIO pin. Seperti ini pin, ini adalah 5 volt, kemudian ini GND adalah ground, yang pin ini adalah bersifat positif, yang GND ini adalah bersifat negatif. Kemudian ada pin angka D13, kemudian D12, D14, D27, D26, D23, D33, D32, D33, maaf nanti diulangi sendiri kan, D34 dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah ini juga terdapat pin 3V3. Ini adalah pin positif juga ya rekan-rekan. Kemudian GND pin negatif, kemudian D15, kemudian pin D2, pin D4, pin RX, pin TX dan sebagainya. Baik. Terus kemudian ini yang dimaksud dengan pin-pin atau GPIO adalah yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Kemudian menginjak berikutnya adalah mengakses GPIO pada ESP32. Kita diharapkan mampu mengaktifkan LED, karena di sini materinya ada yang dibahas adalah LED built-in
Ini rekan-rekan LED built-in ESP32. Nah, ini kita untuk tahap awal ini kita harus mampu diharapkan mampu untuk mengaktifkan atau menghidupkan LED standar atau LED bawaan dari ESP32 Dev Module. Nah, yang dimaksud LED built-in ini yang mana? LED built-in tersebut adalah di bagian ini. Nah, ini mungkin ada LED 1, LED 2, LED 3, dan sebagainya. Ini adalah disebut sebagai LED built-in. Nah, ini nanti bisa aktif bila kita melakukan coding, membuat source code yang kita tempatkan di Arduino IDE. Baik, kemudian untuk berikutnya nanti kita juga diharapkan selain menampilkan LED built-in juga diharapkan bisa menonaktifkan LED built-in. Kemudian kita juga diharapkan bisa bagaimana LED built-in yang sudah kita aktifkan tadi bisa berkedip. Kemudian materi yang lain juga menyinggung masalah serial monitor, yaitu apa yang dimaksud dengan serial monitor dan bagaimana tampilan visualisasinya di Arduino IDE. Kemudian yang tidak kalah penting, kita nanti diharapkan juga bisa untuk mengakses bagaimana cara untuk memastikan bahwa ESP32 yang kita pakai benar-benar bisa terkoneksi di Wi-Fi. Baik, mari kita awali dengan langkah yang pertama, yaitu mengaktifkan LED built-in yang ada di ESP32 Dev Module yang kita punya. Baik, ini adalah laptop kita ya rekan-rekan, anggap saja ini laptop kita secara visualnya. Kemudian ini adalah ESP32 Dev Module. Nah, jadi kalau saya praktekkan, di sini ini adalah ESP32 ya rekan-rekan. Ini ESP32 yang belum terkoneksi ke laptop. Kemudian modelnya ini kalau ESP32 ini ada yang pakai USB Type-C ya rekan-rekan. Kemudian ada juga yang memakai USB tipe C atau USB micro ya rekan-rekan ini. USB micro. Nah, ini nanti rekan-rekan jangan sampai bingung. Nah, ini nanti ujung USB yang maaf. Ini kan ada input daya kan di sini. Input daya ini input daya. Dan nanti untuk ESP32 ini nanti ada yang memakai tipe Type-C. Jadi nanti rekan-rekan jangan bingung. Tipe Type-C ada dua jenis ya rekan. Ada ESP32 Dev Module dengan input daya kabel charger USB begini, yang model begini itu ujungnya yang pakai Type-C. Oke. Kemudian nanti juga ada input dayanya. Maaf, input dayanya ini. Nah, ini nanti pakai kabel USB tipe C atau yang mikro, yang kecil. Baik, kedua-duanya sama aja. Kemudian ini kita kabel ini kita kita colokkan ya rekan. Nah, ini kita colokkan Type-C atau USB tipe C, kita colokkan ke Arduino IDE ESP32 kita. Oke. Kemudian yang ujung satunya ini ke laptop kita. Oke, ke laptop kita. Kita colokkan. Kemudian jangan lupa, nah ini tampilan pertama ya rekan-rekan. Saat dicolokkan di laptop atau komputer kita harus muncul warna merahnya ya rekan-rekan. Oke. Terus kita buka Arduino IDE-nya. Arduino IDE kita buka. Maaf, kita kecilkan dulu.
kita letakkan supaya pas dulu, maaf. Nah, kemudian tadi pembahasan yang pertama adalah kita ingin menghidupkan atau mengaktifkan LED built-in. Maaf, ini kita pakai satunya ya rekan-rekan. LED built-in. Nah, ini. Bagaimana caranya? SCAD LED built-in aktif. Caranya nanti kalau misalnya kita berhasil, jadi di sini akan muncul LED berwarna biru. Oke. Jangan lupa rekan-rekan di sini kalau misalnya di sini belum ada botnya ya. Di sini misalnya masih selected bot gitu. Cukup rekan-rekan cukup ketik aja di sini ISP 32 spasi dev spasi modul. Oke. Kemudian ini klik. Lah komnya kom berapa nanti biasa sudah menyesuaikan ya rekan. Kalau kom ini belum muncul berarti nanti mungkin laptop rekan-rekan belum install drivernya. Biasanya ada laptop tertentu yang driver komnya ini belum diinstal, jadi harus install manual dari internet. Nanti kesananya mungkin kalau ada pertanyaan atau kebingungan nanti kita install bersama-sama. Baik, kita anggap ini komnya juga ada ya rekan-rekan. Kemudian kita oke. Nah nanti kalau sudah Arduino IDE kita sudah ada ESP32 dev modul begitu, berarti kita untuk menampilkan LED bawaan ESP32 ini kita harus membuat code. Nah ini code-nya sudah saya sediakan ya rekan-rekan. Silakan bila mana rekan-rekan ingin uji coba. Crash define LED 2. Jadi intinya temukan LED 2 pada ESP32 ini. Kemudian void setupnya pin mode LED-nya adalah sebagai output. Digital write LED high. Jadi LED menyala. Void loop belum ada perintah. Oke. Terus coba kita upload. Nanti harapannya setelah upload berhasil, LED yang di sini akan bertambah. Akan menyala. Biasanya warna biru ya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti warna LED juga bisa lain. Oke, kita tunggu hasil uploadnya. Nah inilah yang saya upload ini ya rekan. Ini yang dimaksud kode program dasar untuk menampilkan LED built-in atau LED bawaan di ESP32 dev modul ya rekan jenisnya. Baik. Nah muncul ya rekan. Ini sekarang LED built-nya muncul warna biru. Oke. Nah, cara memunculnya tadi kita harus membuat kode dasar seperti ini. Atau nanti bisa dikembangkan bila pakai serial monitor silakan. Tapi nanti pembahasan soal serial monitor nanti di pembahasan berikutnya. Baik. Kemudian yang kedua, ini LED built-in udah berhasil kita aktifkan ya rekan-rekan. Dengan kode yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat LED yang muncul ini menjadi berkedip. Sebentar, nah ini. Sebentar saya kecilkan dulu. Supaya pas di layar ya rekan-rekan. Kita paskan dulu. Nah, oke. Sekarang kita membuat bagaimana caranya membuat LED built-in yang tadinya hanya diam begini, yang warna biru ini hanya diam begini. Bagaimana caranya untuk membuat supaya berkedip? Nah, tentunya kita menyiapkan code lagi ya rekan di sini. Kita siapkan code lagi seperti ini. Silakan rekan-rekan jika rekan-rekan belum punya code-nya, silakan. Ini code sederhana tapi sudah dasar ya rekan. Sudah masuk dasar.
Nah, crash define LED 2. Temukan LED built-in 2 di ESP32. Void setupnya, pin mode-nya, LED-nya adalah sebagai output. Kemudian void loop-nya digital write LED high atau LED menyala, delay 500. Digital write LED low atau LED off, delay 500. Nah, ini kayak model flip-flop ya rekan-rekan. Jadi membuat berkedip itu sama aja kita dengan membuat ya LED yang awal tampilannya diam begini menjadi flip-flop atau berkedip. Oke, coba kita upload. Mudah-mudahan berhasil ya rekan. Tadi saya uji coba dan berhasil. Kita coba uji coba ulang untuk menampilkan supaya LED built-in yang warna biru ini bisa berkedip. Oke, kita tunggu pelan-pelan. Mudah-mudahan source code yang kita buat ini bisa mengedipkan LED yang warna biru ini. Oke, baru proses. Oke, berhasil ya rekan. Dengan source code yang kita upload tadi, ya ini ya rekan. Sekarang udah bisa menampilkan LED built-in-nya, LED standar bawahnya menjadi berkedip. Oke. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk LED berkedip sudah. Tiba saatnya kita caranya untuk misalnya mematikan. Nah, LED ini kita matikan lagi misalnya. Nah ini, LED yang sudah berhasil hidup berkedip ini, kita coba kita matikan. Jadi seperti ESP32 dev modul yang belum diberikan source code apapun. Oke, ini adalah sudah kita siapkan ya rekan. Scat LED built-in tidak aktif pada ESP32. Ini skatnya source code-nya seperti ini. Crash define LED 2. Kemudian pin mode-nya adalah LED output. Kemudian digital write-nya adalah LED low. Void loop-nya tidak ada. Oke, karena ini kan sifatnya dimatikan. Baik, coba kita upload. Apakah dia akan off atau mati? LED birunya ini ya rekan, yang berkedip-kedip ini. Ini taraf dasar saja kan, supaya nanti ke depannya saat menggunakan modul-modul yang lain, modul eksternal di luar built-in standarnya ESP32 nanti, kita tidak terlalu bingung. Baik, kita tunggu. Mudah-mudahan berhasil untuk mematikan LED built-in yang sudah hidup dan berkedip tadi. Oke, berhasil ya rekan. LED built-in warna biru yang berkedip tadi sudah berhasil kita matikan dengan source code yang sudah kita sediakan ini. Oke. Nah, sekarang tiba saatnya adalah kita harus bisa mengetahui apakah ESP32 kita yang kita punya ini benar-benar bisa terkoneksi by WiFi apa tidak. Dikarenakan nanti takutnya jika kita menggunakan Blink, itu pasti kita harus sering bekerja dengan WiFi. Baik itu WiFi yang ada di rumah kita maupun WiFi yang ada di kampus Universitas Pelita Bangsa. Sama aja, silakan. Jadi saya awali ya. Saya awali berikut waktu saya menunjukkan program source code untuk mengetahui apakah ESP32 kita ini benar-benar terkoneksi WiFi atau tidak. Nanti juga saya tunjukkan juga bagaimana serial monitor bekerja untuk menunjukkan bahwa apa-apa yang terdapat di ESP32 ini benar-benar sudah optimal. Oke, jadi nanti selain koneksi WiFi, kita juga akan perkenalan dengan apa sih namanya serial monitor. Baik, kalau ini tadi semuanya belum
di source code tadi belum diberikan serial monitor. Oke, sekarang kita menuju ke source code satunya, yaitu untuk menentukan apakah perangkat ESP32 yang kita punya ini benar-benar bisa mengakses WiFi yang kita punya atau tidak, atau mengakses internet lah ya ibaratnya. Oke, nah ini maaf, mana tadi? Sebentar, sengaja tidak saya shortcut satu-satu ya rekan, karena ini kode dasar. Kalau bisa kita hafal, kalau nggak bisa ya kita simpan saja ini, atau bisa kita tanyakan ke ChatGPT bagaimana source code-nya untuk mengetahui label inaktif, non-aktif, berkedip, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah sket tes koneksi WiFi ESP32. Nah, ini saya dapatkan sket sket yang sederhana ya rekan. Maaf, sket sederhana tapi sudah bisa mengaktifkan WiFi dan serial monitor. Nah, yang dimaksud dengan serial monitor itu adalah ini ya rekan. Nah, ini serial monitor. Kalau tanda bulatan ini kita klik, nah, klik begini, klik misalnya, nah nanti di sini dia akan ada tampilan sebagai informasi apa-apa yang terdapat yang source code yang sedang bekerja di ESP32 yang kita miliki ini. Baik, kita nonaktifkan dulu serial monitornya. Nah, serial monitor ini hanya bisa tampil bila di sini di source code kita ini yang kita buat ini ada serial print in seperti ini ya rekan. Maaf, ini agak hang ya. Nah, sebentar. Syarat bisa tampil serial monitor ini itu harus ada serial begin. Oke, kemudian serial print in, kemudian serial print in. Nah ini ya rekan. Ini nanti source code yang mewakili bisa atau enggaknya nanti di isi hasil code yang source code yang kita buat tadi nanti tampil di area serial monitor ini. Baik, kita tutup dulu ya rekan serial monitornya. Ini tadi adalah maaf agak ngeblank ya rekan. Kita tunggu sebentar. Nah ini maaf. Nah ini. Nah, tes koneksi WiFi ESP32 ini adalah sebagai berikut. Nah ini, silakan nanti kalau rekan-rekan misalnya butuh, nanti source code-nya nanti saya sertakan di kolom komentar. Nah di sini ada crash include WiFi .h. Oke. Nah, include WiFi ini kalau misalnya rekan-rekan belum ada, nanti biasanya di bagian ini ya, bagian library, silahkan klik ketik WiFi. Nah, nanti di sini akan disediakan WiFi .h misalnya. Disediakan. Kalau tidak ada nanti kita bisa nyari di bagian sini. Sket, kemudian include library. Kalau punya saya sudah ada ya rekan-rekan. Otomatis di sini ada. Nah ini kita klik yang ini, WiFi. Klik. Nah nanti supaya include WiFi ini, include WiFi ini bisa tidak memerlukan library lagi. Baik. Kemudian source code berikutnya adalah conchar bintang SSID sama dengan petik, titik koma, tengahnya lah ini Riyadi strip simpati. Lah ini adalah SSID atau nama WiFi saya yang punya di rumah. Kalau misalnya di sini WiFi-nya UPB ya berarti UPB Mega apa gitu. Apa jangan sampai salah ketik ya rekan, huruf gede, huruf kecil, spasi, enggak. Oke. Kemudian conchar bintang password sama dengan petik, titik koma. Di tengahnya ada bintang Riyadi 12 pager. Nah, ini juga
passwordnya juga harus sama ya rekan-rekan. Harus sama supaya nanti WiFi yang terdapat, WiFi yang kita punya nanti bisa dimanfaatkan oleh SP32 di saat kita membuat proyek. Baik, voice setupnya adalah ini. Ini serial begini adalah 115.200. Berarti nanti di saat kita membuka serial monitor, di sini juga baud rate-nya juga harus 115.200. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini banyak terdapat serial begin atau baud rate. Nah, ini ya, ada 600, 750 dan lain-lain. Karena codingan kita di sini serial beginnya 115.200, maka di sini yang kita pilih adalah 115.200 agar nanti serial monitor yang kita buka, yang akan kita buka nanti bisa menampilkan hasil source code yang sudah kita upload. Baik, source code berikutnya adalah serial pre-in ya, WiFi begin, jangan sampai lupa. Nanti kalau misalnya kita belum hafal, ini bisa kita simpan. Nanti suatu saat kita butuhkan, di saat kita punya ESP32 yang baru untuk cek koneksi WiFi-nya, kita tidak bingung-bingung atau tidak perlu membuat lagi. Oke. Sekarang kita keluar dari serial monitor dulu. Kita upload dulu source code teks koneksi WiFi ini. Nanti bisa kita saksikan di serial monitornya apakah ESP32 kita ini benar-benar terkoneksi by WiFi atau tidak. Oke, ini langkah penting ya rekan. Supaya nanti kedepannya di saat kita membuat proyek, apalagi yang membutuhkan WiFi dan berhubungan dengan Blink, kita tidak akan bingung-bingung lagi. Baik, kita upload. Kita tunggu sebentar. Sebentar, ini ada agak sedikit kendala ya rekan-rekan. Serial monitor. Coba kita cabut dulu ya rekan-rekan. Nah ini, dia udah mulai mengupload. Oke. Proses penguploadan tes source code, tes koneksi WiFi-nya sedang berjalan. Nanti bisa kita buktikan atau kita lihat di serial monitornya. Baik, coba kita buka di serial monitornya. Coba kita gedekan juga kan, supaya lebih terlihat. Baik, kita lihat di serial monitor. Nah, baud rate-nya udah sama. Berapa tadi? 115.200. Kemudian nama WiFi-nya kita cek, Riyadi Simpati, Riyadi Strip Simpati. Kemudian passwordnya ini. Terus cara melihat serial monitornya bila tidak muncul, kita cabut dulu ya rekan. Kita cabut dulu ini yang dari laptop. Nah, dia mati kan? Nih, kita cabut dulu. Kalau serial monitornya WiFi-nya belum kedetek, lalu kita tancapkan lagi. Oke, dia hidup lagi. Terus coba kita buka serial monitor lagi. Kita gedekan dulu. Maaf. Tadi bukan yang ini ya, rekan-rekan. Yang ini ya, yang ini. Nah, dia terdeteksi ya, rekan. Jadi ada jam, ada WiFi terhubung, ada alamat IP. Nah, alamat IP ESP32. Nah, di sini kita juga dapat informasi juga bahwa ternyata ESP32 ini bisa
kita koneksikan ke WiFi dan kita ketahui alamat IP-nya. Oke, baik. Jadi materi 11, pertemuan 11 yang dari Bapak dosen ini sudah kita bahas secara tuntas. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak bingung lagi. Nah, ini sekarang tugasnya ya, satu membuat video untuk pertemuan ini, kemudian buatkan source code sesuai dengan contoh di atas. Ya udah, source code-nya bisa kita tunjukkan seperti yang tadi. Baik itu sketch source code yang menampilkan LED off, yang menampilkan LED on atau aktif, yang menampilkan LED built-in berkedip, kemudian yang menampilkan monitor, serial monitor maupun ISP bahwa WiFi, bahwa ISP kita sudah terkoneksi WiFi dengan baik. Sehingga nanti kedepannya untuk membuat proyek kita tidak bingung-bingung lagi, apalagi untuk mengakses di web Blink atau aplikasi Blink. Oke, kiranya cukup sekian yang bisa sampaikan di pertemuan 11 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Nanti mudah-mudahan proyek kedepannya yang kita buat bisa lebih lancar dan bermanfaat. Oke, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.